Sebenarnya sudah matching. Siap. Cuman masih lupa pakai anting merah. Matching juga dengan ini. Anting merah. Anyway. Fire. Puji Tuhan, ada Pastor Sen sudah datang sama Bugem. Dan Ibu Gembala. Baik. Mari kita lihat Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita lihat dulu ayat ini. Efesus 4. Puji Tuhan. Ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ya, thank you. Kita akan bacakan ayat ini, ayat 11 saya akan bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau saudara baca di ayat-ayat ini, saudara mungkin pikir saya akan sharing tentang karunia 5 jawatan. Karena kalau saudara melihat dari ayat 11, kita tahu ada karunia 5 jawatan di situ, ya, penginjil, pengajar, rasul, gembala, ya, dan juga yang penginjil, pengajar, rasul, gembala, Nabi. dan nabi. Oke, ada 5 hal ini. Saya nggak bahas di situ. Tapi dikatakan ayatnya yang ke-11 ini bahwa dia memberikan semua dan juga memperlengkapi orang kudus. Memperlengkapi orang kudus buat apa, saudara? Bagi pekerjaan pelayanan. Jadi ini adalah tugas orang kudus. Amin. Tugas semua orang-orang percaya. Orang kudus itu saudara dan saya. Walaupun kita bukan berasal dari kota kudus, tapi kita orang kudus, dikuduskan oleh Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus. Lalu dikatakan sini bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai ini kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada beberapa hal di sini yang sangat penting, saudaraku. Kita perlu memiliki hal-hal ini. Soal iman, pengetahuan yang benar. Bukan, saudaraku, asal apa yang dikatakan orang saja. Lalu kita mulai mengambilnya. Lalu kita mulai berpikir bahwa, oh, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Itu perlu, saudara. Bahwa kesatuan iman, pengetahuan yang benar, saudaraku. Bukan yang mirip-mirip benar. Yang benar tentang anak Allah. Sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang gak benar. Ya, saudara cuma pakai tangan saudara melihat semua, pakai jempol saudara bisa browsing kemana ke seluruh dunia. Tapi kita harus punya pengetahuan yang benar seperti apa yang Alkitab katakan. Lalu Alkitab bilang kedewasaan yang penuh. Kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa penuh. Lalu semua hal ini tingkat pertumbuhan. Sehingga Alkitab bilang ini kita bukan lagi anak-anak, bukan. Diombang-ambingkan banyak ayat-ayat pengajaran, permainan palsu dan sebagainya, kelicikan yang menyesatkan. Tapi kita teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah siapa? Kristus yang adalah kepala. Kita ini adalah tubuhnya, Kristus adalah kepala. Dia di atas segala-galanya. Kita perlu pandangan kita kepada Dia yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh tubuh, yaitu saudara dan saya, yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sudah kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, apakah kita rindu memiliki roh yang mature? Our spiritual adalah mature. Kita dewasa di dalam Kristus.
Saya terima Tuhan Yesus waktu saya umur 16 tahun. Kalau saya masih kanak-kanak lagi, waduh, saya bikin malu Tuhan. Karena sudah 40 tahun lebih saya mengenal Yesus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya memang tahu bahwa banyaknya kita mengenal Tuhan, saudaraku. Kadang-kadang tidak bisa diukur. Ada orang yang baru 1 tahun kenal Tuhan, dia sudah dewasa, saudara. Karena bagaimana dia sungguh-sungguh punya hati yang haus dan lapar, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sudah tidak ada kompromi-kompromi lagi. Tapi saya melihat diri saya 40 tahun, saya berdoa kepada Tuhan supaya apapun yang saya kerjakan itu pleasing God. Ya, terlalu banyak kita pleasing man. Saya terlalu banyak pleasing man. Ya. Tapi kita perlu pleasing God dalam kehidupan kita. Amen. Amin, saudara. Oke. Kalau kita mau kita menjadi dewasa, tentu kita harus tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara setuju? Kita harus tinggalkan sifat kanak-kanak. Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Korintus. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-11. Walaupun perikopnya ini adalah tentang kasih, tapi saya sangat tersentak sekali dengan ayat 11 yang Paulus tuliskan ini. Dia bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Lalu apalagi di situ? Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi dikatakan waktu aku kanak-kanak berkata-kata, merasa, berpikir. Tapi waktu dewasa kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara setuju? Kita harus tinggalkan sifat kanak-kanak? Amin. Sifat kanak-kanak, saudara, kalau dikatakan di sini meninggalkan, kita harus mematikan. Ada bahasa aslinya katakan bahwa kita harus sungguh-sungguh melepaskan itu, meninggalkan itu, mematikan sifat kanak-kanak itu. Jadi jangan ikuti kita lagi. Karena ada orang yang sudah melayani Tuhan, tapi masih bawa sifat kanak-kanak itu. Melayani sudah dipakai Tuhan luar biasa, tapi masih dia bawa-bawa. Ya, karena dikatakan ini dia berkata-kata. Saudara, saya perhatikan kalau anak-anak ya, dia itu ngomong aja, dia enggak, saudara. Dia enggak, tentu anak-anak itu enggak, dia enggak berpikir dulu baru dia bicara. Dia enggak, dia bicara aja. Bicara aja apa yang dia mau. Saudara, saya percaya kalau orang dewasa tentunya kita harus berpikir dulu baru kita berbicara tentunya, ya. Enggak sembarangan. Harus ada sesuatu yang kita tahu bahwa apakah kalau kita berkata-kata ini kita membangun orang lain, apa kita berkata-kata ini ada value-nya, ada nilainya, ya. Apa kita berkata-kata ini kita tidak put him down or put her down gitu, ya. Ada sesuatu dan saya percaya bahwa kita perlu untuk memperhatikan akan hal ini, karena there is a power in our tongue. Amin. Ada kuasa juga di dalam perkataan kita. Saya nggak akan lama di sini, tapi dikatakan di sini merasa juga seperti kanak-kanak. Apa sih merasa seperti kanak-kanak itu? Kadang-kadang merasa seperti kanak-kanak itu, kalau saya pikir dia punya perasaan tipis, ya nggak? Perasaannya tipis ya, cepat merasa, cepat tersinggung dan sebagainya. Nah, ini sifat kanak-kanak. Lalu berpikir tentunya kita sudah banyak diajarkan tentang pemikiran kita, bahwa kita perlu latih mentalitas pikiran kita, pola pikir kita. Kita harus sejajarkan, harus minta pikiran Kristus boleh menjadi pikiran kita. Hal-hal yang demikian, saudara, yang perlu kita tinggalkan, yang perlu tanggalkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana, saudara, untuk sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita bahwa kita ini orang yang dewasa? Tentunya tidak dapat dipisahkan. Kalau orang dikatakan dewasa dalam Tuhan, yaitu dia bertumbuh dan dia berbuah. Amin. Karena pertumbuhan dan berbuah itu penting dalam kehidupan kita, berpengaruh sekali dalam kehidupan kita, sehingga hal-hal tersebut menentukan kita untuk kita mencapai kedewasaan yang penuh. Kedewasaan yang penuh itu, saya percaya, saudaraku, itu bahasa aslinya adalah teleos, artinya adalah sempurna. Sempurna yang paling cocok untuk menggambarkannya adalah berbuah. Dalam Kejadian 1:28 kemarin Bang Jo sudah banyak sharing, saudaraku, tentang hal ini. Tapi izinkan saya untuk baca sebelum saya melihat di dalam perjanjian baru.
di mana Alkitab bilang begini, ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, waktu Allah menciptakan pria dan wanita Adam dan Hawa pada saat itu. Kalau kita melihat bahasa Indonesia kan kita pikir what do you mean? Ya, tapi kalau kita masuk ke dalam bahasa Inggris, di mana kita bilang gini, and God bless them and God said unto them, be fruitful. Amen. Be fruitful. Bukan beranak cucu, kalau bahasa Indonesia kan bilang beranak cucu, tapi bahasa Inggrisnya lebih tekankan be fruitful, berbuah. Ya, berbuah banyak hal tentunya. Lalu multiply di situ, ada multiplikasi terjadi. Dan sebagainya, replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that move upon the earth. Ya, tapi dikatakan di sini God bless them and God said unto them, be fruitful. Coba saudara bilang be fruitful. Be fruitful. Ini saudaraku, di mana Tuhan mau untuk kita berbuah. Dan proses ini saya yakin dan percaya bertumbuh dan berbuah ini adalah proses untuk kita secara kontinu terus menerus dalam kehidupan kita dan tidak pernah berhenti secara kontinu sampai kita menutup mata untuk selama-lamanya. Ya, tentunya kita terus diproses sedemikian rupa. Nah, prinsip untuk berbuah saya ingin bagikan kepada saudara sekalian. Prinsip berbuah. Nah, ini penting sekali. Kalau prinsip buah itu harus menghasilkan yang sejenis, iya enggak? Buah harus menghasilkan yang sejenis. Jadi kalau kita bilang ini, apakah buah yang sempurna daripada pohon pisang? Tentunya mungkin kita bilang pisang. Saya tadi pagi makan pisang, saudara, karena ada di kamar. Itu breakfast pisang. Apakah buah sempurna dari pohon pisang? Tentu mungkin kita bilang pisang, tapi kalau cuma pisang aja, buah pisang, saudaraku, itu bisa punah kan, bisa selesai. Tapi sebenarnya buah sempurna dari pohon pisang, saudaraku, itu adalah pohon pisang itu sendiri. Jadi menghasilkan pohon pisang yang lain, menghasilkan pohon pisang yang lain. Jadi ini adalah prinsip buah sebenarnya. Nah, kalau kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15, ya, ini ayat yang tentunya kita mungkin saudara sudah baca dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, ya. Kalau saudara baca ayat 1 sampai 8, jangan berhenti sampai dengan ayat yang ke-8 saja. Saudara baca juga ayat 15 sampai ayat yang ke-16 di situ. Nah, tapi bagaimana proses berbuah ini? Saya bilang ada 3 fase untuk berbuah. 3 fase untuk berbuah ini itu menunjukkan bagaimana kita boleh mencapai suatu tingkat kedewasaan yang penuh. Kalau saudara lihat, coba kita buka Yohanes pasal yang ke-15. Kita lihat ayat ini. Haleluya. Oke, let me go to bahasa Indonesianya. Ayatnya yang ke-1 sampai ayat 8, mungkin kita akan baca beberapa ayat saja di situ. Oke, ayatnya yang ke-4 terlebih dahulu. Kita melihat ayat yang ke-4 di mana Alkitab katakan demikian. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan Yesus ini tentunya bahwa kita adalah ranting-rantingnya, Yesus adalah pokok anggurnya. Nggak ada jalan pintas, saudaraku. Yang pertama ini adalah fase yang cuma dikatakan berbuah saja. Memiliki hubungan tentunya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Berbuah karena hubungan. Nah, ini perlu. Berbuah, kita bisa berbuah karena hubungan. Ya, di dalam sehari-hari kita bisa melihat ya, saudara, tentunya bahwa berbuah karena hubungan ini, kalau kita secara orang-orang dewasa, misalnya saya dengan Bang Jo, ya, tentunya berbuah karena hubungan ini tentunya orang-orang yang dewasa juga. Ya, sehingga kami berhubungan secara jasmani, saudaraku, menghasilkan buah, yaitu keturunan ilahi yang Tuhan percayakan buat kita. Jadi ada buah yang kita hasilkan. Dan saya mau bilang kepada saudara bahwa berbuah karena hubungan ini penting sekali.
Ya, banyak anak-anak muda juga yang ada di sini. Ada orang-orang mungkin yang datang ke tempat kita, datang ke mereka pikir apa ya itu hubungan pribadi dengan Tuhan? Karena kita tahu bahwa kekristenan itu bukan agama kan, kita ngerti itu, tapi hubungan pribadi dengan Allah. Kalau agama manusia datang dari Tuhan, tapi kekristenan Tuhan datang cari manusia, Tuhan datang cari kita. Sehingga kita perlu untuk sungguh-sungguh apakah hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan Senin Kemis, tapi benar-benar memiliki hubungan yang kita tahu bahwa He is my Father, He is my God, I have to have relationship with Him. Bukan hanya agar kita bisa kelihatan, wah kita punya hubungan, kita kelihatan, wah kita dengan Tuhan bagaimana, tapi enggak. Karena hubungan dengan Tuhan itu yang tahu itu kita sendiri, saudara setuju? Amin. Kita tahu kita sendiri, kita punya hubungan baiknya dengan Tuhan. Jadi kita perlu perkuat dalam hal ini, saudaraku. Dan perkuat dalam hal ini kita perlu untuk punya kualitas. Kualitas itu apa? Waktu kita yang terbaik. Ya. Lalu itu secara kontinu dengan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan mentalitas kita, perubahan pola pikir kita. Sejajarkan dengan pemikiran Kristus dan lain sebagainya. Lalu kita bagaimana kita deep di dalam apa? Kebenaran firman Tuhan di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin ini ada hal-hal yang simpel, hal-hal yang kehidupan kita sehari-hari, tapi ini sangat penting sekali ya, untuk kita sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan. Anda sampai di situ saja. Alkitab bilang begini di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8, coba saudara lihat ayat 5 terlebih dahulu. Akulah pokok angkur, kamu rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Coba saudara bilang berbuah banyak. Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan hanya berbuah saja saudara, tapi Tuhan mau masuk kepada stage yang berikutnya, itu kita berbuah banyak. Berbuah lebat. Because di luar aku, kita bilang itu you cannot do anything. Without me you cannot do anything. Saudara biasa kan ada yang sudah sering ke rumah ya, ke rumah di Point Cook di Mount Heaven. Dan kemarin Ibu Lili sempat singgah di rumah. Lihat, wih, buahnya lebat ya, ini pohon lemonnya, buahnya banyak ya. Wah, Bu ambil aja Bu. Ibu Lili bilang saya ada juga di rumah. Saudara, kita menikmati saudaraku kalau kita berbuah. Bukan saja the ownernya, tapi orang-orang yang datang dan katakan, wow, luar biasa. Saya yakin begini, kalau kita berbuah lebat, orang bisa melihat buah yang kita hasilkan. Amin. Dan it's not only that, kita juga menikmatinya, saudara. Iya ya, saya kok sekarang jadi sabar ya. Suami marah-marah, saya nggak balas. Orang marah-marah sama saya nggak balas. Kenapa ya? Luar biasa. Dulu, wah, siapa saya dong? Kadang-kadang saya juga tidak kenal siapa saya. Dulu, jamu kau bilang, kalau orang Makassar bilang. Saya lawan gue itu. Coba mau kok? Tapi enggak. Sekarang kok kita enggak seperti itu. Ada buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Dan berbuah banyak ini, saudara. Ini perlu sekali. Berbuah banyak di sini, saudara. Bukan hanya buah yang biasa-biasa. Nah, kalau saudara melihat ada hubungannya dengan ayatnya tentunya yang ke berapa? Ayatnya yang ke-7. Kenapa langsung sebelum ayatnya yang ke-8? Kalau saudara baca ayat 6, ayat 7 lagi bilang ini. Kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tentu ini adalah berhubungan dengan apa? Bahwa kita ini berbuah lebat. Kita adalah orang-orang yang punya otoritas. Amen. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang lain, saudara. Kita ini adalah di mana fase ini adalah menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Hidup kita disejajarkan dengan Tuhan. Bukan maunya kita lagi, bukan keinginan kita lagi. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, bukan hanya minta-minta saja kepada Tuhan, bukan. Tapi kita mau keinginan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu yang lebih daripada segalanya itu termanifestasi di dalam kehidupan kita. Amin. Bukan Tuhan, saya minta jodoh yang begini Tuhan. Pokoknya yang harus seperti ini. Lalu tiba-tiba Tuhan kasih bukan. Bukan seperti yang kita mau. Ya Tuhan ini kasih. Yang sana dikasih, saya dikasih yang kayak begini. Lalu Tuhan bilang mau atau mauku?
Kalau maunya Tuhan, saudara, pasti terbaik buat kita. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya itu tidak pernah waktu anak-anak muda, kalau kamu mau cari pasangan, jangan cari yang bilang, Tuhan, kalau bisa yang kantongnya tebal. Kurang di dalam. Dompetnya tebal maksudnya. Dompetnya tebal. Bukan kantongnya. Kalau kantongnya tebal bisa intip handphone kan. Tuhan. Lalu bilang, oh Kak Intan nggak tahu kita bayar listrik, bayar semua, bukan pakai daun. Kita kan pakai Australia dollar, yang kuning lah, yang hijau lah. Apalagi kalau banyak pakai listriknya, waduh. Kita, kan saya mau bilang begini, saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena waktu mau menikah tidak pernah pikir-pikir yang seperti itu. Tapi Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Yang the best lah, betul. Yang terbaik itu betul the best ya, ada lagi yang lain ya. Haleluya. Sampai ada namanya gereja the best juga. Gereja yang terbaik. Nah. Tapi anyway, benar, dan saya bersyukur luar biasa Tuhan itu. Dia tahu yang terbaik buat kita. Nah, ini yang saya mau bilang, bahwa kita sejajarkan dengan apa? Dengan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Bukan lagi keinginan-keinginan. Saudara, sepanjang perjalanan melayani Tuhan sampai pada hari ini, saya banyak belajar ini loh. Ini kan saya ini khotbah di camp ini bukan di camp di gereja mana atau di gereja mana, bukan kayak gereja di Sydney mana ya atau itu. Tapi ini adalah keluarga, kita kan keluarga garam. Dalam pelayanan saya rasa gini, saudara, bahwa banyak itu bukan maunya saya yang jadi, bukan keinginan saya. Kalau keinginan saya mungkin lain, tapi saya belajar bahwa matikan keinginan-keinginan kedagingan, matikan keinginan-keinginan, karena ini bukan hidup lagi secara kita egosentris bahwa untuk kita dan untukku, tapi apa Tuhan mau gitu, apa Tuhan dipermuliakan. Oke, saya cerita aja buat saudara. Kemarin kan kami pulang ke Indonesia, Indonesia ya, kami datang ke Melbourne cuma 10 hari. Karena kita harus pulang, karena hari itu banyak hal ya, ada pernikahan, ada gereja punya ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini mau camp. Bagaimana saya mau pergi ke Indonesia? Saya belum booster. Karena di Indonesia peraturannya, saudara jangan main-main, Indonesia cukup ketat. Dia itu kalau nggak booster, saudara harus antigen. Jadi saya selalu harus antigen, dan kelemahan saya susah di antigen, saudara. Bang Jo bilang kalau saya di antigen, saya harus seperti KKR, ke Bang Roy. Saya, Yesus, Yesus, sampai ada di Batam. Ada yang dia bilang gini, udah kita keluarin aja Kak Ina negatif. Jangan, saya bilang, saya harus dicolok lah, colok lah hidungnya. Jadi datanglah saudara ke kamar. Sampai saya udah saya kasih begini, terlempar saudara. Antigennya itu terlempar. Sorry, itu refleksi saya tidak sengaja. Dan nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ada manapun saudara, kita juga drive thru begitu. Sampai Pak, pelan-pelan ya Pak. Ada saudara, dan dia sampai matanya berair lah, nangis lah, batuk-batuk lah. Tapi ada yang lebih mahal memang kalau di Indo. Kalau lebih mahal cuma sampai di depannya aja permukaannya. Saya lupa apa namanya itu. Jadi bayarnya mungkin tambah sekitar 80.000. Saya sekitar $8 ada nggak sakit. Oh my God. Jadi ini saya pikir dari Tuhan, gimana kalau tiba-tiba hasilnya negatif? Saya merasa tolak dalam nama Yesus. Positif. Itu dalam Positif maksudnya. Oh, positif. Ya. Tolak positif. Saya Tuhan, karena itu langsung masuk ke aplikasi pelindung kita kan? Peduli lindungi. Masuk di situ. Dan masuk di situ hitam. Wah, saudara kalau hitam, saudara stuck di satu tempat. Saudara nggak bisa naik pesawat. Saudara tinggal di situ lah sampai itu hijau. Sampai saudara dites lagi hijau, tergantung.
Peduli Lindungi itu lihat suara hijau dan bekas hijau atau terus hitam. Kalau hitam nggak pulang-pulang ke Melbourne. Itulah saya doa tiap hari. Bang John nggak tahu saya berlutut. Dia di luar saya, Tuhan tolong Tuhan. Supaya negatif hasil saya tolong. Saya mau ikut camp Tuhan. Saya mau. Aduh saya bagaimana nanti. Saya mau sekali ini camp sudah 2 tahun nggak ada. Tapi puji Tuhan. Saya tanya, yang hasilnya apa yang? Dia bisa bercanda, positif, negatif. Oh tidak, tapi negatif dia lagi. Oh haleluya, saya lompat lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai saudara berapa kali itu? Kira-kira ada 3 kali sampai 4 kali saudara. Akhirnya sampai juga lah, puji Tuhan, sampai di Kupang. Lalu di Kupang, saya tanya lagi, kita PCR nggak sampai di Jakarta menuju ke Melbourne? Semua orang saya tanya, Mbak Dede lah, yang berangkat tanggal 2. Dia bilang sudah nggak ada PCR lagi. Saya bilang glory to God. Sampailah juga saudara di Jakarta. Tidak berhenti sampai di situ saudara. Saya dapat tantangan lagi sampai di Jakarta. Saudara tahu apa yang terjadi? Landing di Cengkareng. Wah, karena saking excitednya itu dari Kupang saudara. Sampai saudara tahu di Kupang kita itu berangkat dari Makassar ke Surabaya cuma 1 hari. Dari Surabaya ke Kupang cuma 1 hari. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan mau ke Kupang? Aduh, kalau dipikir-pikir colok-colok lagi nanti di Surabaya. Tapi itu perasaan kuat, saudaraku. Kupang gitu, di depan saya Kupang. Oke Tuhan, itu yang saya bilang, nggak mau secara daging. Tapi waktu saya sampai di Kupang, oh puji Tuhan. Itu kami sampai pagi, dari pagi sampai malam itu saudaraku kan camp seperti ini, campnya di luar kota lagi. Itu pagi sampai malam sesi demi sesi. Besok pagi jam-jam 4:30 pagi kita sudah harus berangkat ke Jakarta. Dan itu saya mau bilang kepada saudara, kalau itu kekuatan anugerah Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya itu walaupun daging saya mau tinggal aja di Makassar. Bayangin kakak saya ulang tahun yang ke-60 pada tanggal 3 itu, dia ingin dirayakan. Saya bilang Tuhan, ini juga kan rohani juga ya, berdoa buat dia. Rohani juga ya, korban buat dia. Tapi panggilan Tuhan lain. Pergi ke Kupang. Anyway, jadi saya tinggalkan itu, berangkat juga saudara ke Kupang, dan saya bisa melihat anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Oh, saya speechless untuk bilang, memang Tuhan itu baik seperti Lia bilang. Luar biasa Tuhan itu saudara. Saya sampai katakan, memang kita jangan ikuti keinginan kita, ikuti maunya Tuhan. Sampai di Jakarta, apa yang terjadi saudara? Sampai di Jakarta, karena sakitnya saya ada 2 orang yang jemput kita, 2 mobil. Saya naiklah ke 1 mobil, mobilnya namanya Wahyu dan Silva di situ. Lalu sampai di tempat di Gading Serpong, karena kami harus tinggal di hotel. Kita harus makan dulu kan, habis makan kita berpikir kita mau tidur. Makan masuk di rumah makan Manado. Wah, enak saudara rumah makan Manado. Kalau saya bilang begitu sama orang-orang Australia, saudara bayangkan makanan di Indonesia. Rumah makan di situ, waduh, yang jual masakan Manado itu. Yang asli, saudara. Kalau di sini kan bumbunya tidak asli kan. Sana asli banget, saudara. Wah, enak. Tapi waktu saya mau turun dari mobil, saya cari tas saya. Mana tas saya ini? Hilang, saudara, ketinggalan rupanya. Ketinggalan di mana? Ketinggalan di Cengkareng, di troli. Oh Tuhan. Dan di dalam itu ada apa? Ada paspor saya. Oh my God. Saya langsung panik saudara. Tuhan harus berdoa, Yesus tolong jaga tas kita Tuhan. Saya bilang sama Wahyu, kalau di dalam tas itu ada barang berharga 500 juta pun, I don't care, saya bilang. Handphone, uang, saya ada. Ya uang memang nggak ada, dia cuma nggak sampai 100.000 mungkin. Saya bilang 10.000, 50.000. Kadang-kadang saya pikir saya bawa uang banyak, nggak ada saudara uang. Jadi saya pikir ini, apapun yang ada di dalam tas saya berharga. Kalau hilang, itu oke. Nanti Tuhan ganti. Itu selalu saya punya pikiran, Tuhan pasti ganti. Tapi paspor di dalam. Besok saya mau pergi camp, mau pergi pulang ke Melbourne ikut camp, saudara. Wow, saya pikir Tuhan, saya mau pergi camp. Itu aja doa saya, benar saudara. Makanya saudara yang ada di camp ini bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, benar. Saya bayangkan wajahnya Jesse yang panitia itu. Waduh, dia pasti juga rindu sama mamanya kan. Anyway, terus saya bilang gini. Kalau dia begini, tapi hatinya ngeri. Saudara, apa yang terjadi? Saya bilang Tuhan, paspor saya Tuhan. Terus saya telepon
Cengkareng tunggu Anita karena ada barang yang dia bawa. Saya bilang, toh, Pak, saya punya tas ketinggalan. Udah, dia langsung pergi. Dia lupa dia punya parkiran di mana itu. Dia tinggalkan mobilnya, dia lari masuk ke dalam, pergi ke kantor security. Dia bilang gini, ada tas. Dia bilang tas mam saya ketinggalan. Yang bagaimana? Oh, terus saya bilang, itu warna biru bunga-bunga, saya bilang. Terus dia bilang, biru bunga-bunga. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Itu tas, saudara. Memang ada orang ambil itu tas. Tapi itu orang Tuhan sudah kirim siapa yang ambil tas itu. Itu orang baik. Dibawa ke kantor security, saudara. Langsung Tito bilang, dia video ini. Iya itu, betul itu tas saya. Saya lompat, oh Tuhan terima kasih. Ada paspor, iya betul itu paspor dan itu sama. Ada yang lain lagi, ada handphone. Saya bilang, cari handphone iPhone yang baru itu saudara. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa kalau hilang gue esok ya kalau diambil nggak apa-apa. Saya bilang, terus bilang, dia cari polisi buka gitu kan satpamnya. Oh ada, semua ada. Tiada satu barang pun yang dia ambil saudara. Lalu saya pikir, oh Tuhan. Bukan itu perlindungan Tuhan di Jakarta, saudara. Kalau mungkin di Tulamarin, kita oke lah. Ini di Cengkareng yang orang lalu lalang pada saat itu lebar lagi. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Saya bilang, memang Tuhan mendengar doa saya. Tuhan luar biasa. Memang saya harus ada di camp ini. I really thank God. Sampai saya dibawa itu tas, saya bilang, Tuhan, tidak henti-hentinya. Bukan henti-henti, henti-henti. Saya bersyukur pada God is so good, you know what? Sampai kami mendarat. Banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara tahu batik air kami naik, saudara. Itu kelas ekonomi kan. Itu penuh-penuh, saudara. Saya sama Bang Jo, apalagi musim-musim begini kan kita nggak mau berdempet-dempetan sama penumpang kan. Tapi tiba-tiba saya menolak ke depan gini, lihat menoleh ke depan, kosong saudara di depan dari Kupang ke Jakarta. Itu kalau bukan favor of God itu sudah lihat di depan kosong. Kan kalau pilotnya sudah, pramugarinya sudah bilang kita sudah akan close kan, itu sudah nggak ada orang lagi yang akan masuk. Saya pindahlah ke depan cepat-cepat saudara. Langsung buka itu, tidur selonjok. Lebih asik daripada bisnis kelas. Dia lihat bisnis kelas harus tambah. Bisnis kelas 4 juta lebih. Wah, ekonomi cuma 1 juta 800 musim. Saya pikir gini, Tuhan ini more than business. Tidur banyak. Bang Jo di belakang saya yang mau maju nggak? Nggak bisa. Saya di sini. Terlalu baik saudara. Ini yang saya mau bilang pada saudara. Kembali kepada hal ini. Kalau kita berbuah lebat dalam hidup kita, ya kita sejajarkan semua keinginan kita, bukan keinginan kita lagi, tapi keinginannya Tuhan. Kadang-kala kaki kita berat melangkah. Saudara percaya nggak? Waktu di Tulamarin lihat Tisi dan biji antar kita itu berat, saudara tinggalin. Berat, apalagi saudara 2 bulan kita nggak ketemu, pergi lagi. Wah, nggak salah itu. Terima kasih panitia, thank you. Apa itu saudaraku yang terjadi saudara? Ini yang saya mau bilang buat saudara. Berat, tapi Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan suruh pergi. Sampai saya bertanya sama kakak saya, terus kalau saya nggak datang gereja Kasper ulang tahun yang ke-30 nggak apa? Wih, jangan kok begitu. Jangan kok begitu, kok harus ada. Dan saya mau bilang pada saudara, Tuhan itu luar biasa. Speechless saudara kalau bilang kebaikan Tuhan. Speechless, benar. Kalau kita taat aja deh sama Tuhan, taat aja. Daging kita mungkin tolak saudara. Maunya kita kan nyaman. Siapa yang gak suka di Melbourne saudara? Enak saudara. Saya bisa pulang sampai, saya bisa tidur di tempat tidur saya. Enak saudara. Saya mau keluar bisa. Dan di sana susah drive. Di sini drive di Point Cook aja lah sudah senang saudara. Begitu pilih saya house ke Point Cook Town Center udah senang saudara. Bisa sendiri, bisa minum, bisa hot coklat dan sebagainya. Enak saudara. Tapi waktu Tuhan suruh pergi ke Makassar, saya pikir Tuhan sudah 16 tahun di Melbourne Tuhan. Tapi Tuhan bilang ke Makassar. Saya dapat ayat-ayat firman Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, kami siap Tuhan. Siap. Kemana? Tuhan suruh pergi ke tempat, ke daerah-daerah mau. Ini yang saya mau bilang buat saudara sekali lagi. Bahwa
kalau Tuhan mau kita berbuah dalam kehidupan kita, berbuah lebat, sekali lagi kita ini, saudaraku, memutuskan perkara ilahi sesuai dengan kehendak Tuhan, yang merupakan kehendak Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga di dalam segala hal Tuhan kita dipermuliakan. Yang ketiga, yang terakhir, dan saya selesai di sini. Selesai setelah kita berbuah dan berbuah lebat. Yang ketiga, makanya saya minta saudara baca sampai ayat yang ke-16. Kita lompat saya ayat 16 ayat ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, haleluya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi hal yang setelah berbuah lebat, kita perlu namanya buahnya tetap, saudara. Buahnya itu, apa dikatakan sini? Tetap. Ada orang bilang tepat, bukan tepat, tetap. Oke? Buah yang tetap. Ini artinya, saudaraku, bahwa di mana kita masuk dalam fase tingkat kedewasaan yang penuh ini adalah di mana kita sungguh-sungguh berbuah tetap ini adalah menghasilkan, yang saya mau bilang kepada saudara ini, anak-anak rohani. Menghasilkan anak-anak rohani. Waktu saya hanya 5 menit lagi. Saya harus selesai cepat. Menghasilkan anak-anak rohani di mana kita memuridkan, saudara. Kita memuridkan. Perlu bukan hanya pelayanan, tapi ada anak-anak rohani. Sudahkah kita memiliki anak-anak rohani dalam kehidupan kita? Nah, tentu tidak dapat dilepas dari apa? Dari proses kita menginjil, saudara. Penginjilan kita dan sebagainya. Ya, bersaksi, memenangkan jiwa-jiwa. Lalu kita muridkan mereka. Nah, kita perlu memiliki akan hal-hal seperti ini. Dan juga yang berikutnya saya terlalu percaya, karena ada hubungannya dengan ayat yang ke-17. Tentunya adalah kita hidup dalam kasih. Kasih yang bukan, oh I love you and you love me. It's not like that. Tapi kasih yang modelnya Tuhan, sudah. Kasih yang modelnya Tuhan. Seperti 1 Yohanes 3:16. Di mana Yesus menyerahkan nyawanya. Bisakah kita, saudara, menyerahkan nyawa kita juga bagi sahabat-sahabat kita? Karena Tuhan sudah panggil kepada kita sahabat, bukan lagi hamba. Oke, ayat yang terakhir. Saya akan bacakan buat saudara dan saya selesai di ayat ini. Oke, let me check 1 Yohanes 3:16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayat ini. Saudara sekalian, haleluya. Demikian firman Tuhan. Oh, maafkan saya, rupanya ini ada sedikit kesalahan teknis ya. Adakah di atas? Oke, let me check. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Alkitab bilang gini, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bisa enggak? Wow. Tapi ayat 17 bilang gini, barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi dengan modelnya Tuhan. Mungkin saudara, oh ya kita mengasihi orang miskin, orang yang kekurangan, kita bantulah dia. Puji Tuhan kita bisa bantu. Tapi saudaraku, bantu bukan hanya bantu, oke kita bantu orang yang kekurangan. Tapi kita apa saudaraku? Secara kontinu melihat sampai dia bisa berdiri sendiri, saudara. Jangan pokoknya gue udah bantu, udah selesai urusannya dia. Tapi bagaimana setelah itu? Bukan hanya seperti itu, saudara. Tapi ada hal, kelanjutannya apa? Follow up-nya apa dengan dia? Kita ada orang-orang yang kita bantu sampai perlu 1 tahun, perlu sampai 3 tahun. Kita perlu, saudara, untuk apa? Untuk melihat, oke dia udah bisa berdiri sendiri, dia bisa berdiri sendiri sekarang. Jadi saya mau bilang begini buat saudara, kasih kita adalah kasih yang benar-benar, saudaraku, menjawab kebutuhan orang. Masuk dalam hal itu. Semua saudara lihat, oh orang-orang Buddha agama yang lain, wah memberinya nggak tanggung-tanggung, saudara. Saudara lihat rumah sakit yang paling bagus di Jakarta itu. Saya sampai lihat ini kayak hotel nih kali. Saya mau bilang buat saudara, kita sekali lagi, waktu saya 1 menit, saya mau bilang buat saudara ini, bahwa kita perlu kasih yang kita berikan, kasih model Tuhan. Amin. Berbuah tetap, punya anak-anak rohani dalam kehidupan kita. Saya yakin garam, mari kita mencapai kedewasaan yang penuh. Seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan tinggal di tempat kita, tapi melangkah maju sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Boleh saya berdoa sebelum saya serahkan. Bapak terima kasih, hamba sudah selesai bicara, tapi biar rohmu terus berbicara di dalam hati kami. Tolong kami semua, supaya kami tidak hidup bagi diri kami. Kami hidup bagi Tuhan. Kami hidup Tuhan yang sungguh-sungguh berbuah lebat dan berbuah tetap kehidupan kami. Untuk mencapai suatu kedewasaan penuh. Bless each one of us in this place, Father God, dalam camp ini. Hamba percaya tidak ada satu orang pun datang dengan kebetulan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. And everybody say, Amen.